Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi raya makan ketupat, ketupat dimakan dibelah 4. Mari bersyukur serta bersolawat, semoga kita mendapat rahmat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dikarenakan pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, masih memberikan umur yang panjang, badan yang sehat, dan berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang lainnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan yang kita rencanakan pada hari ini. Bersalawat kepada junjungan alam, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang sangat mulia, manusia yang kita jadikan contoh dan suri tauladan dalam kehidupan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir, kita semua yang ada pada saat ini diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para peserta ujian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta saudara-saudaraku yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan ujian di mana beberapa hari sebelumnya sudah Bapak berikan, sudah Bapak kirimkan video kisi-kisi sebanyak 3 video. Video yang pertama yaitu membahas tentang rukun iman, dan sub bahasanya adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian video yang kedua adalah video membahas tentang langkah-langkah untuk mengatasi atau meredam kemarahan. Kemudian video yang ketiga adalah membahas tentang kesempurnaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bapak yakin dan percaya para peserta ujian sudah menonton video tersebut, sudah memahaminya, dan sudah mencatat poin-poin penting di sana. Karena memang di setiap video itu sudah Bapak tekankan untuk mencatat poin-poin penting yang sengaja Bapak munculkan pada video-video tersebut. Dan Bapak yakin dan percaya Ananda semua sepertinya tidak ada masalah dengan kisi-kisi tersebut, karena memang 1 hari kemarin sudah tidak ada lagi yang menanyakan berkaitan dengan kisi-kisi tersebut. Artinya kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, berarti Bapak anggap Ananda semuanya sudah memahaminya. Baik Ananda semua, sebelum ujian kita mulai, dan jangan terlalu tegang, kita santai saja, cari posisi yang enak, ya, duduk di sofa, kemudian hidupkan AC atau kipas angin, kemudian di depannya boleh diletakkan minuman atau snack, mungkin kue lebaran masih ada, ya. Nah, sambil makan kue tidak apa-apa, santai saja di rumah, karena memang saat ini kita memang dituntut untuk berada di rumah saja, sehingga ujian pun kita laksanakan secara daring atau jarak jauh. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi keseriusan kita dalam belajar. Walaupun di rumah kita tetap serius. Oke, sudah siap kira-kira? Sambil diminum dulu minuman yang ada di depan atau yang ada di meja. Jangan terlalu tegang, santai saja. Atau Bapak
kasih satu buah pantun lagi. Ini cuaca mendung, hujan, ya. Nah, maka pantunnya tentang hujan. Kalau hari benak hujan, jangan lupa angkat jemuran. Nah, angkat jemuran. Sikap jujur sangat Bapak harapkan semoga Ananda semua mendapat kebaikan. Nah, jadi dalam mengerjakan pertanyaan-pertanyaan atau soalan-soalan yang nanti akan Bapak berikan, utamakan sikap kejujuran. Ya, Bapak yakin para peserta sudah melihat kisi-kisinya. Jadi nanti ketika mengisi soal yang Bapak berikan, jangan lagi dilihat kisi-kisinya. Kita utamakan sikap jujur, yaitu mengerjakan sesuai apa yang sudah kita hafalkan. Oke, sudah santai, jangan terlalu tegang. Oke, kalau sudah masuk dalam atau masuk pada soalan atau pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah sebutkan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soal yang pertama. Apa pengertiannya? Oke, sudah? Baik, kalau sudah kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Sebutkan sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua ini sebutkan sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu dibagi menjadi berapa? Nah, dalam video itu kemarin, dalam video itu diterangkan ada pembagian sifat-sifatnya. Ya, nah, sebutkan saja pembagian-pembagiannya sedetail mungkin. Ya, yang detail tentu nilainya nanti akan berbeda dengan yang jawabnya simple saja. Baik, itu soal yang kedua. Masuk soalan yang ketiga atau pertanyaan ketiga. Sebutkan tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soalan atau pertanyaan yang ketiga. Apa tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Juga ada dalam video kisi-kisi yang telah Bapak kirimkan beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa menjawabnya dengan baik. Oke, dah santai. Itu pertanyaan yang terdapat pada video yang pertama. Sekarang masuk pada video yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah untuk mengatasi sifat marah. Oke, sudah? Yang keempat, sebutkan bahaya marah atau sisi negatif sifat marah secara personal atau secara individu. Sebutkan bahaya atau sisi buruk atau sisi negatifnya sifat marah tersebut pada diri pribadi atau secara personal. Apa sisi buruknya? Ya. Oleh 1, ini 2, ini 3, ini dan seterusnya. Ya. Boleh berdasarkan video yang ada atau kisi-kisi video
atau mungkin pengalaman Ananda yang lainnya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain atau dapat ilmu-ilmu yang lain, boleh. Yang penting benar, ya. Nah, tidak asal-asalan. Oke, itu pertanyaan yang keempat. Selanjutnya pertanyaan yang ke-5. Siap? Oke. Yang kelima. Sebutkan bahaya atau sisi buruk atau sisi negatif dari sifat marah terhadap sosial kemasyarakatan. Terhadap sosial kemasyarakatan. Kalau yang pertama tadi terhadap individu, yang nomor 4 atau terhadap personal. Kalau yang kelima ini adalah terhadap sosial, hubungan kita dengan masyarakat. Ya, bukan dengan Allah, dengan masyarakat. Ya. Masyarakat apa saja keburukan-keburukannya atau sisi negatifnya. Ya. Sehingga sifat marah ini jangan sampai kita biasakan. Ya. Karena dia memiliki sisi buruk yang sangat buruk. Sisi buruk yang sangat buruk. Oke, sisi buruk yang sangat buruk. Mana bahasanya itu ya. Oke. Apa dampak negatifnya? Oke, lanjutkan. Kumpanya pula. Jangan, bukan kumpanya. Maksudnya lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Nah, sekarang hati-hati bilang lanjutkan nih. Ya. Jadi kita bilang lanjutkan, ya. Kemudian beredar video ini kemana-mana. Nanti dibilang bapak kumpanya pula. Bentar lagi pemilihan bupati. Nah, ada kandidat lama tentu slogannya lanjutkan. Nah, ini bahaya nih. Nah, ini maksudnya lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Baik, pertanyaan nomor 6. Sebutkan langkah-langkah yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis yang bisa kita lakukan untuk mencegah amarah. Sebutkan langkah-langkah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang bisa laksanakan apabila kita dalam keadaan marah, atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk mereda kemarahan kita. Seperti itulah. Ya, intinya seperti itu. Apa langkah-langkahnya? 1, supaya kita tidak marah. 1 apa, 2 apa, sampai berapa itu ya. Nah, kalau tidak salah ada 9 atau 10 kemarin ya, di kisi-kisi bapak buat. Namun mungkin kalau para peserta ada dapat materi lain yang membahas tentang itu, boleh disampaikan, boleh dimasukkan apa langkah-langkahnya mungkin sebagai tambahan ya, boleh. Yang penting jawabannya benar dan dikembangkan dengan baik, nggak apa-apa, bagus ya. Berarti itu Ananda semua kreatif, logikanya jalan ya, tidak mentok kepada materi yang bapak berikan saja, boleh ditambah-tambah. Berarti wawasan Ananda semua luar biasa. Itu. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Nomor 7, sebutkan. Nomor 7, sebutkan dalil Al-Quran yang menerangkan tentang sifat menahan amarah dan memaafkan orang lain. Pertanyaan yang ke-7, sebutkan dalil Al-Quran atau ayat Al-Quran yang menerangkan tentang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi di video itu ada ayat Al-Quran, surah apa, ayat keberapa yang menjelaskan tentang Allah menganjurkan kita untuk menjaga amarah atau menahan amarah kita dan
gemar memaafkan orang lain. Ya. Ayat apa dan surah keberapa? Oke, santai, relax, minum airnya dulu. Ya, santai saja. Baik, pertanyaan yang ke-8 atau wolu ke-8. Baik, yang ke-8, Allah memberikan, ini dalam video yang ketiga, video yang terakhir ya. Jadi yang video kedua ini ada 4 pertanyaan. Kemudian dalam video yang terakhir ini ada 2 pertanyaan saja. Sebutkan modal dasar atau talenta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sebutkan modal dasar. Ketika kita lahir itu Allah kasihkan kita modal dasar sama dengan orang di Amerika, dengan orang di Cina, dengan orang yang ada di Indonesia. Talentanya atau modal dasarnya itu sama, secara adil diberikan Allah ketika kita lahir sama ya. Sebutkan apa itu modal dasar atau sumber daya manusia dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Bagi anak-anak yang menonton video kisi-kisi tersebut pasti gampang menjawab ya, tidak ada yang susah, semuanya sikat habis, pasti bisa menjawabnya. Oke, lanjut yang ke 9. Sebutkan dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebutkan atau jelaskan ya, tulis nanti dalam bahasa Arab ya, karena ini pendek. Kalau yang nomor 7 tadi itu panjang, tidak usah, itu nama surat sama nomor suratnya aja atau nomor ayatnya aja. Tapi kalau yang nomor 9 ini karena pendek ya, boleh nanti dituliskan ya, ditulis tulisan Al-Qur'annya atau tulisan Arabnya. Sebutkan dalil Al-Qur'an yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebutkan dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, yang ke-9, yang terakhir. Yang terakhir ini gabungan dari 3 video tersebut, yaitu yang ke-10. Sebutkan 3 buah pantun nasihat. Sebutkan 3 buah pantun nasihat yang terdapat pada video yang Bapak kirimkan beberapa hari yang lalu. Tuliskan 3 buah pantun yang terdapat pada video kisi-kisi yang Bapak kirimkan beberapa hari yang lalu. Di video pertama ada 1 buah pantun di akhir, pada video kedua juga ada pantun, pada video ketiga juga ada pantun. Nanti Anda atau peserta tulis di lembaran jawaban 3 buah pantun tersebut. Oke, 10 soal. Kemudian ada nilai bonus 1. Ini nilai bonus ini, atau pertanyaan bonus, maksudnya bukan nilai bonus. Pertanyaan bonus yaitu untuk mengembangkan talenta para peserta semua terhadap
pantun, ya. Pak, ini pelajaran agama kok ada pantunnya? Tidak apa-apa, kan pantun nasihat. Karena kita ini adalah orang Melayu. Karena kita ini orang Melayu, jadi Melayu itu harus bisa berpantun. Nah, kadang pantun itu juga membuat atau satu daya tarik, ya, satu nilai jual yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lestarikan untuk daerah kita. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi walaupun kita guru agama, kita belajar agama, kita selipkan budaya berpantun, tapi nuansa Islami, berisi kata-kata nasihat. Jadi soalan bonus ini adalah buatlah beberapa buah pantun yang memberikan nuansa nasihat. Buatlah beberapa buah pantun yang berisikan kata-kata nasihat. Dalam kurung pantun buatan sendiri, ya. Pantun itu Ananda semua yang membuatnya, jangan ciplakan punya orang lain, ya. Seperti pantun Bapak tadi, ya, itu juga pantun karang-karang sendiri sambil lihat hujan, ya. Nah, kalau lagi dana hujan, jangan lupa angkat jemuran. Utamakanlah kejujuran supaya kita mendapat kebaikan atau keberkahan. Nah, itu kan karang-karang sendiri aja tuh, tak ada yang payah. Ya, buat pantun itu tak ada yang payah. Oke, 1, oke. Kalau bisa 2, mantap. 3, keren. 4, luar biasa. Ya. 10, sempurna. Kalau bisa lebih lagi tidak apa-apa. Nah, makanya nilai bonus makin banyak nanti ya ada tambahan nilai, ya. Nah, ini karena ini tak ada di video kisi-kisi. Ini mengarang pantun. Oh, Bapak nih suruh kami buat pantun 10. Ya, pantun Bapak ada lagi? Ada. Bapak masih ada stok pantun lagi, ya. Nanti di akhir video ini akan Bapak bacakan 1 buah pantun, ya. Karangan Bapak juga lagi, ya. Mau dengar? Ya udahlah, ya. Mau dijawab lagi soalan-soalannya atau pertanyaannya, Bapak tutup saja dengan 1 buah pantun. Kalau badan dah nampak kurus, badan pada kurus sedikit, ya. Kalau badan dah nampak kurus, pasti dia banyak pikiran, ya. Nah, kerjakan soal dengan serius. Kalau dah selesai, nah, di-sharekan ke Bapak. Sila di-sharekan. Kalau badan dah nampak kurus, berarti dia sedang banyak pikiran. Kerjakan dengan serius. Kalau dah siap, langsung di-sharekan. Oke, mantap enggak pantunnya? Bedelau? Anak semua pasti juga bisa berbuat pantun atau membuat pantun jauh lebih keren dari pantun yang Bapak buat. Bapak berharap seperti itu. Bapak buat pantun 3 tadi, Ananda semuanya para peserta ujian tak mau kalah buat pantun lebih daripada 3, dan pantunnya itu berkelas. Ya, jangan pantun-pantun tak keren, ya. Nah, pantunnya itu berkelas. Kalau bagus nanti Bapak share di video Bapak berikutnya. Oke, itu saja, kerjakan sendiri. Kalau udah siap nanti langsung di-sharekan ke Bapak secara pribadi. Nanti malam mungkin nilainya sudah bisa Bapak kirimkan ke grup maupun ke Japri kita, Japri pribadi atau ke grup yang sudah ada. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak tunggu share-nya secepat mungkin, ya. Ikan cepat, ikan gabus, jangan ikan lele. Makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele, tapi jawabannya harus benar. Itu saja, mungkin lebih kurang mohon maaf. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.